Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Safriani di NIM 0495151904. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Serang. Oke, kita akan mengerjakan tugas 2 struktur data di sini tentang merge sort dan counting sort. Kita baca dulu soalnya. Soal pertama, buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6, urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort, kemudian analisa kinerjanya. Oke, kita buat file di sini dengan nama merge sort.java. Oke, lalu di sini kita panggil kelasnya dulu. Oh, maaf. Ini kita sambil menunggu Java-nya ready ya. Kalau di sini Java-nya belum ready, masih aktivasi, kita tunggu dulu. Masih aktivasi. Oke, Java-nya sudah ready. Lalu pertama kita panggil kelasnya dulu, si merge sort. Kemudian kita ke fungsi merge-nya dengan variabel subarray. Void merge integer arr kurung siku, koma integer. Nah, fungsi merge ini kan untuk menyimpan rangkaian data yang diurutkan. Kita masukkan datanya di sini ya. L itu left, lalu middle, lalu right. Nah, ini kiri, tengah, kanan. Oke. Langkah awal algoritmanya, kita akan membagi dua rangkaian datanya di sini. Integer n1 sama dengan n min plus 1 titik koma integer n. Yang kedua integer n2 di r right middle koma. Sorry, ini n1 ya, n1. Oke, integer n1 n 0 2 1. Nah, gini. Oke, kita misalkan datanya kan tadi ada A0 A1. Nah, di indeks n1 ini dia sebagai A0, n2 ini sebagai A1 gitu ya. Lanjut kita buat array sementaranya untuk menampung data A0 dan A1. Integer L kurung siku dengan new integer siku isi n1.
jangan lupa titik koma ke integer r ya, sama dengan new integer n2 kurung siku n2 titik koma. Nah, di sini variabel L ini untuk menampung data A0. Variabel L-nya untuk menampung data A1. Lalu kita ke perulangan for untuk menyimpan rangkaian datanya. For int i-nya sama dengan 0 titik koma, i-nya kurang dari 1 titik koma, i lalu L kurung siku i ya di sini, lalu ke array ARL bisikan L plus 1 L plus i titik koma, perulangan for lagi, for int c-nya sama dengan 0, lalu c kurang dari n2 titik koma plus c. Kita ke R besar kurung siku, kita isi C ya, C sama dengan RR kurung siku lagi. Nah, di sini M plus L plus L plus C titik koma. Oh, di sini J ya, di sini J. Nah, bisa dilihat di sini kan ada dua perulangan for. Perulangan for yang pertama ini untuk menampung data A0 untuk disimpan di LI, array LI. Lalu perulangan for yang kedua ini untuk menyimpan data A1 untuk disimpan di RJ. Begitu. Oke, setelah itu kita lanjut ke di sini. Kita akan membuat inisialisasi sementara agar ditampungnya di ARRK. Perintahnya di int i-nya sama dengan 0, c-nya sama dengan 0, titik koma, ini di sini kita inisialisasi indeks pada subarray pertama dan kedua. Lalu int k sama dengan L. Oke.
ya, yang untuk menampung data yang ini ke sini, array ARRK. Lalu kita ke while, perulangan while i kurang dari n1 sorry kalau mesinnya i. Kita akan di sini akan melakukan perintah perulangan while agar sampai diketahui nilai i-nya itu kurang dari n1 dan j-nya kurang dari n2. Lalu kita ke pengkondisian if. Untuk memproses array li-nya ke array j. Di sini li kurang dari sama dengan r j. Oke, sorry, salah. Nah, array k li titik koma. Nah, di sini kan pengkondisian if-nya itu untuk memproses array li ke rj. Nah, kalau benar, di sini akan disimpan di array ARRK ini. Lalu kita ke perintah i++. Perintah ini itu untuk increment ya, sebagai increment. Ini sangat berpengaruh karena variabel i yang tadinya 0 nilainya sekarang menjadi bernilai 1 gitu. Lalu kita ke perintah pengecualian dari perintah if-nya, itu else ARRK sama dengan r j titik koma j plus plus lalu k plus plus. Oke. Nah, di sini perintah j plus plus-nya itu sebagai increment, sehingga akan menambahkan variabel j dengan angka 1 gitu. Lalu kita ke perulangan while dengan kondisi i kurang dari n1 rapi. Lalu ARRK sama dengan li titik koma, di sini i plus plus, lalu k plus plus. Oke.
Nah, di sini kita lihat karena while ini perulangan, maka akan meningkatkan indeks array di L1 ini dengan perintah i++. Jadi untuk meningkatkan indeks pada array si li. Lalu yang kedua kita ke perulangan si rj, array rj. While sama ya, while kondisinya c nya kurang dari n2, sini ini ARR K sama dengan RC titik koma, di sini C++, lalu K++. Nah, sama seperti yang di atas, ini J++ ini untuk meningkatkan indeks pada array RC. K++ nya juga untuk meningkatkan indeks pada array ARRK. Oke, selanjutnya kita ke fungsi sort untuk mengurutkan rangkaian array dengan menggunakan algoritma symmetry sort. Perintahnya di void sort integer arr integer l, integer r. Oke, left right. Sini kita ke fungsi sort dengan kondisi if L-nya kurang dari R, left right. Oke, kita deklarasikan variabel m yang memiliki nilai tengah dari rangkaian data awal. Jadi di sini perintahnya int m sama dengan kita isi l plus r. Ya. Kedua. Oke, lalu kita panggil fungsi sort untuk sorting datanya. Perintahnya di sort, lalu ARR, left middle, sort ARR, m plus 1, r, baru kita satukan kembali subarray pertama dan subarray kedua. RC R, L, left, middle, dan right, titik koma. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke perintah print array. Static void print array integer arr.
integer ARL. Oke. Nah, di sini masukkan integer n ini untuk mencatat ukuran atau panjang dari array. ARR length di koma for int dengan spasi ini int i sama dengan 0, i nya kurang dari n plus i. Nah, perulangan for ini untuk menampilkan isi array tergantung dari panjang indeks awal dari 0 sampai i kurang dari n. Jangan lupa kita selanjutnya kita akan menampilkan di print array dengan srt dan out print. Nah, di sini kita ganti dengan ARR i plus Oke, lalu kita panggil lagi di sini lt. Ini untuk spasinya, spasi antar array, sistem out print line. Di sini sistem out print array. Ini kan untuk menampilkan array array. Oke, selanjutnya kita ke main methodnya di psvn public static void main string. Lalu kita deklarasi array tipe integer di int arr kurung siku sama dengan kita isi datanya ya, misalkan di angka 7, 8, 1, 5, 8 lagi, 2, lalu 10 deh. Ini misal ya, ini saya beri datanya dengan nilai ini, titik koma, lalu kita akan menampilkan array di sistem out print line. Kita akan menampilkan array yang sebelum di sorting, namanya given array. Di koma kita akan menampilkan dengan bantuan print array ARL. Lalu selanjutnya kita buat objek baru dengan nama ob sama dengan new sort titik koma. Nah, kita panggil fungsi sortnya pada objek ob sort arr, 0
0 ini awal indeksnya ya, lalu ke ARR length, ini akhir indeksnya. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, yang terakhir ini kita akan menampilkan array hasil sorting dengan merge sort. Nantikan dengan SOT ya. Lalu print line, di sini kita isi and sorted array oke, enter. Kita panggil dengan bantuan print array ARR. Oke, ini seluruh perintahnya sudah selesai. Sebelum di-run, alangkah baiknya kita cek dulu dari atas apakah sudah sesuai. Flagnya changer. Ini ya, ini salah, harusnya di sini plus L plus I. Oke, ini udah selesai semua perintahnya. Terus selanjutnya kita coba run. Coba lihat hasilnya. Oke, di sini ya, di given array, sorted array, data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan 1, 2, 5, 7, 8. Oke, benar ya. Dan selanjutnya kita analisis kinerja algoritma merge sort-nya. Di kompleksitas ruang, merge sort memerlukan ruang tambahan untuk menyimpan subarray sementara yang digunakan dalam proses penggabungan. Ini berarti bahwa untuk array dengan n elemen, kita memerlukan ruang tambahan sebesar n untuk menyimpan elemen-elemen tersebut. Ini salah satu kelemahan merge sort dibandingkan dengan algoritma lain seperti quicksort yang dapat diimplementasikan dengan penggunaan ruang yang lebih sedikit. Lalu ada stabilitasnya dalam algoritma sort, berarti bahwa jika ada dua elemen dengan nilai yang sama, urutan relatif mereka dalam array tidak akan berubah setelah pengurutan. Ini penting dalam beberapa aplikasi di mana informasi tambahan terkait dengan elemen tersebut harus dipertahankan. Lalu ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya kinerja konsisten, memiliki kinerja yang konsisten di semua kasus. Stabilitas, seperti yang disebutkan sebelumnya, merge sort itu algoritma stabil yang membuat berguna dalam situasi di mana urutan relatif elemen yang sama harus dipertahankan. Pengurutan eksternal sangat efisien untuk pengurutan data yang tidak muat dalam memori karena dapat diimplementasikan dengan cara yang meminimalkan pembacaan dan penulisan disknya. Kelemahannya, penggunaan ruang memerlukan ruang tambahan. Lalu overhead rekursi. Penggunaan rekursi dapat menyebabkan overhead, terutama jika kedalaman rekursi sangat besar. Ini dapat menyebabkan masalah pada stack overflow jika ukuran datanya sangat besar. Lebih lambat pada dataset kecil. Ini mungkin lebih lambat ya dibandingkan dengan algoritma pengurutan lain seperti insertion sort yang lebih efisien untuk dataset kecil karena overhead dari pembagian dan penggabungan. Oke, sekian algoritma merge sort-nya. Oke, di sini kita lanjut ke soal nomor 2 tentang counting sort. Buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data 1 sampai 6. Tentukan sendiri nilainya. Buatkan menggunakan counting sort, kemudian analisa kinerjanya. Kita mulai panggil kelasnya dulu, si counting sort. Lalu kita ke perintah metode sortnya. Di void sort ke char KR kurang siku
kurung berawal ya. Untuk memulai perintahnya, kita masukkan npm sama dengan array length titik koma sama dengan char output sama dengan new char kurung siku titik koma char, maaf ini R nya double, harusnya 1. Oke. Income kurang siku no in kurang siku kita isi 256 koma. Oke, di sini di indeks n ini ya, indeks n ini untuk menyimpan nilai panjang array ARR-nya. Lalu di array output ini untuk menampung rangkaian data yang telah disortir. Di array count ini gunanya untuk menampung hasil penjumlahan pada indeks M yang ini. Oke, setelah itu kita masuk ke perulangan for in i sama dengan 0 titik koma i nya kurang dari 256 titik koma plus i ini tanda kurungnya salah ya. Nah, harusnya di sini, maaf. Oke. Lalu kita beri nilai 0 pada count. Kita ketikkan count i sama dengan 0. Ini perulangan for lagi for int i sama dengan 0 titik koma i nya kurang dari m titik koma plus i. Ini 0, maaf. Oke. Lalu kita terus kurang siku i kurang siku array ARR baru i titik koma. Nah, ini untuk menjumlahkan data yang memiliki data yang sama. Oke. Enter lagi ya. Kita ke perulangan for untuk menjumlahkan data pada count secara urut. For in i-nya sama dengan 1 titik koma i-nya kurang dari atau sama dengan 255 titik koma plus i. Count
plus sama dengan kon kurung siku I-nya min 1 titik koma for lagi I sama dengan 0 titik koma I-nya di sini kurang dari N titik koma lagi plus I. Oke. Terus kita lalu kita pindahkan isi array ARR-nya ke array output. Di sini kita ketik output count kurung siku ARR kurung siku lagi I, di sini minus 1 sama dengan array ARR I. Jangan lupa titik koma. ARR I titik koma. Lalu kita ke perulangan for kembali untuk menyalin datanya, menyalin data output, data array output ke array ARR I. For in I sama dengan 0 titik koma 5 kurang dari N titik koma, kita kasih jarak aja ya, jaraknya oke, plus I. Oke, ARR I output I titik koma. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke fungsi main metodenya PSM. Nah, di sini kita akan deklarasikan pembuatan objek barunya. Pembuatan objek barunya di sini dengan nama OB. Contain short. Objek barunya dengan nama OB ya, sama dengan new contain short dorong titik koma, lalu char ARR kurung siku
sama dengan di sini misal kita kasih teks isinya pakai tanda petik ya, tanda petik 1 H, koma M misalkan ya, lalu kita kasih lagi K lagi deh, K G D terus A lagi, terus M. Oke, cukup. Kita kasih kurung kurawal ini, tutup kurung kurawal ya, nutup isinya ini. Lalu jangan lupa seperti biasa titik koma. Oke, itu lanjut kita panggil method sortnya. Objek OB tadi ya, OB sort array. Terus enter di sistem penline. Ini kita ganti, isikan dengan sorted character array. Let's see. Oke. Lakukan pengulangan for int, masukkan data yang tadi int I sama dengan 0, I nya render arr length titik koma terus I. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan data array setelah disortir, sorted character array. Kita akan tampilkan dengan perintah system out print. Ini isikan arr I. Oke. Ini ternyata kebanyakan titik koma. Kita coba run.
Nah, di sini hasilnya sudah urut ya. Dia menampilkan data setelah disorter. A, 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 B, H, H, J, K, 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 M, M, N. Kita ke analisis kinerja algoritma counting sort. Di sini ada kompleksitas waktu, kasus terbaiknya, kasus rata-rata, dan terburuknya. Di mana N ini adalah jumlah elemen dalam array dan K-nya nilai maksimum dari elemen dalam array. Kompleksitas ruangnya array O, K untuk array count, dan ON untuk array output. Sehingga total kompleksitas ruangnya O, N plus K. Kelebihannya, pada counting sort sangat efisien untuk data yang memiliki rentang nilai yang kecil dibandingkan dengan jumlah elemen. Tidak memerlukan perbandingan antar elemen sehingga lebih cepat untuk dataset tertentu. Kekurangannya, tidak efisien untuk data dengan rentang nilai yang sangat besar. K-nya lebih jauh besar dari N, lalu hanya dapat digunakan untuk data diskrit atau bilangan bulat, tidak bisa untuk data kontinu. Oke, tugas 2-nya sudah selesai. Sekian tutorial dari saya tentang pengerjaan tugas 2 struktur data. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan, mohon koreksinya. Oke, see you dan terima kasih.